البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca kitab yang baru. Yang mana kitab ini kita sengaja ambil untuk membantah syubhat orang-orang yang mengatakan jangan sibukkan diri dengan fitnah. Dikit-dikit fitnah, pagi fitnah, siang fitnah, sore fitnah, malam fitnah. Sekarang kita baca Kitabul Fitan. Kitab seputar fitnah. Paham ya? Biar enggak gagal paham itu loh. Maksudnya bagaimana? Fitnah itu apakah harus ulama yang tahu? Apakah para thalabatul ilm harus tahu juga? Harus tahu. Fitnah itu maknanya umum. Paham ya? Kalau orang hizbiyun, al-bid'ah wad-dhalal, itu kan kalau dengar lafaz fitnah jengkelnya luar biasa. Jangan sibukkan diri dengan fitnah katanya. Ya enggak? Sibukkan diri dengan ilmu, memahami fitnah. Memahami apa itu fitnah? Ilmu bukan? Itu yang kita apa? Yang kita perlu kondisikan. Paham ya? Jadi jangan sampai gagal paham. Nah, ayo insyaallah taala kita akan bacakan Kitabul Fitan, kitab seputar fitnah min Sahih Bukhari. Dari kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, tapi nanti catatan kakinya disampaikan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Jadi beliau punya takliqat terhadap Sahih Bukhari, tebal itu. Paham ya? Yang cetakan Saudi harganya lumayan mahal, 2.500.000. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, bagus sekali. Tapi bagus sekali. Ada berapa itu ya? Kurang lebihnya hampir 10 jilid masalah itu. Nah, ta'liqat terhadap Sahih Bukhari. Nah, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, masyaallah. Nah, kita akan baca hanya apa? Kitabul Fitan. Kitab seputar fitnah tok dah. Enggak pernah di mana-mana. Setiap malam Jumat bahasnya Kitabul Fitan. Bahas fitnah terus setiap malam Jumat insyaallah. Paham ya? Bismillah. Nah, fitnah yang mana? Itu loh. Fitnah yang mana kita perlu telusuri. Nah, barakallahu fikum, langsung aja kita buka. Nah, barakallahu fik pada halaman yang ketiga. Halaman yang ketiga disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Kitabul Fitan. Ini sebelum kita baca ta'liqatnya ya, baca matanya dulu. Kitabul Fitan, kitab seputar fitnah. Fitnah di sini apakah fitnah dunia dan fitnah akhirat atau bagaimana? Nah, fitnah dunia dan juga mencakup fitnah akhir zaman. Mencakup fitnah akhir zaman, fitnah Dajjal, fitnah Ya'juj Ma'juj. Paham ya? Itu fitnah semua itu. Karena fitnah itu maknanya macam-macam. Antum lihat halaman barakallahu fikum, halaman yang ke-1. Halaman ke-1 dulu, enggak ada halamannya tapi ke-1 yaitu bagian bawah. Bagian bawah. Qala na'am barakallahu fikum al-mu'tani asbahullah wal fitanu jam'u fitnah. Fitan itu jamak dari fitnah. Ini mukadimahnya ya. Wa ma'aniha katsiratun. Maknanya banyak sekali. Nah, ini perlu kita telusuri, maknanya banyak sekali, bukan satu tok. Makanya kalau orang barakallahu fikum jangan sibukkan diri dengan fitnah. Sibukkan belajar, kita katakan na'am ya. Kita harus apa? Sibukkan diri dengan ilmu benar. Nah, ma'rifatul fitan, mengetahui fitnah, ilmu atau bukan? Ilmu, itu loh. Perlu kondisikan itu. Nah, kita lihat sini. Nah, memiliki makna banyak. Qila aslul fitan, ada yang mengatakan asal usul kata fitan itu maknanya idkhalud dhahab finnar li tadhhar judatuhu min rada'atihi. Artinya apa? Fitan, makna fitan pada asalnya diperhatikan itu adalah memasukkan emas ke dalam api. Jadi kalau orang-orang pakar dalam masalah emas itu kadang-kala untuk menguji itu emasnya asli atau enggak, bagus atau enggak, dimasukkan dalam api, dilebur sampai lembut itu ya, sampai menjadi kayak bubur itulah. Paham ya? Nah, barakallahu, kita lihat sini. Jadi pada asalnya asal usul kata fitan itu idkhalud dhahab, disimak ya, memasukkan emas finnar dalam api. Litadhar agar nampak judatuhu, bagusnya emas tersebut min rada'ati, dari jeleknya emas tersebut. Jadi agar nampak bagus atau jelek gitu loh. Itu definisi fitan secara bahasa. Paham ya?
Asal usulnya maknanya itu. Wa yusta'mal fi idkhal insan nar, dan terkadang digunakan juga apa? Fitan itu yaitu memasukkan manusia ke dalam api. Itu juga fitnah juga maknanya. Kita lihat berikutnya. Wa qila al-'adzab, kadangkala fitnah, lafaz fitnah, fitnatun. Itu kadangkala maknanya azab. Allah Ta'ala mengatakan, "Dzuqu fitnatakum." Rasakan fitnah kalian. Adzabakum. Rasakan azab kalian. Disimak ya. Rasakan azab kalian. Jadi fitnah maknanya macam-macam. Yang sekarang ini maknanya azab. Dzuqu fitnatakum dzuqu adzabakum. Rasakan azab kalian. Wa qila al-ikhtibar. Nah, ini yang kita bahas insyaallah taala. Paham ya? Ada juga yang mengatakan makna yang lain, fitnah adalah ikhtibar. Ini berarti menunjukkan fitnah, lafaz fitnah itu secara bahasa maknanya macam-macam. Terkadang maknanya azab, terkadang maknanya apa? Ikhtibar, tergantung siaknya, konteksnya. Kita lihat sini, qala ta'ala wa fatannaka futuna, dan aku uji engkau dengan ujian-ujian. Ikhtibar, ujian. Paham ya? Nah, fitnatul qabr, apa artinya berarti? Ujian dalam kuburan. Ditanya siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu, itu namanya fitnatul qabr, ujian dalam kuburan. Paham salah ya? Berikutnya, wa qila jima'ul fitnah, kumpulan daripada mana fitnah adalah jima' itu kumpulan. Kumpulan mana fitnah adalah al-ibtila wal imtihan wal ikhtibar. Perhatikan ini, imtihan wal ibtila wal ikhtibar, itu artinya ujian. Sama, ibtila juga ujian, cobaan, imtihan juga sama, ujian cobaan, ikhtibar juga sama, ujian cobaan. Mahfuz sama? Paham sama ya? Nah, kita lihat wa huwa ma'khudun min qaulik. Yang mana? Nah, barangkali makna tersebut diambil dari ucapanmu. Naam, fatantu al-fiddata wadh-dhahaba idza adabtuhuma bin-nar litamyizal khabith minal jayyid. Masyaallah. Diambil dari ucapanmu, aku menguji, mengetes nah barakallahu fi emas dan perak apabila aku meleburnya dengan api. Dari kalau dilebur dengan api itu nampak itu emasnya asli murni atau tidak, atau ada campurannya itu loh. Paham ya? Agar semakin nampak yang bagus dan yang jelek. Paham ya? Nah, biasanya seperti itu. Nah, dilebur, nah dibakar dengan api biar nanti nampak yang jelek yang mana, yang bagus yang mana. Nah, ini makna secara bahasa ya. Wa qila al-fitan al-hiraq, ada juga fitnah maknanya ihraq. Apa ihraq itu? Terbakar. Kita lihat sini. Wa minhu qauluhu ta'ala yaumahum 'alan nar yuftanun. Suatu hari yang mereka di atas api neraka yuftanun ay yufraqun, dibakar. Nah, misalnya ya. Nah, seperti itu. Wa sumya as-sa'iqu fattanan. Tukang penjual emas, sa'iq itu adalah bai'udz dzahab, penjual emas. Makanya penjual emas dinamakan fattan. Si fulan fattan karena penjual emas. Kenapa penjual emas? Karena untuk menguji emas harus apa tadi? Harus dibakar terlebih dahulu. Paham ya? Untuk menguji bagus atau jeleknya. Nah, salah bahasanya ya. Wa qila al-fitnah al-mihnah. Ada juga yang mengatakan fitnah itu al-mihnah, ujian, sama. Wal fitnah al-mal, ada juga yang mengatakan fitnah itu harta. Sama juga, masuk juga. Fitnah harta itu fitnah kan? Nah, wal fitnah al-aulad, ada juga yang mengatakan fitnah itu aulad, anak-anak juga fitnah juga. Wal fitnah al-kufur, ada juga yang mengatakan fitnah itu adalah kekufuran. Wal fitnah ikhtilafun nas bil ara. Fitnah juga ada yang mengatakan fitnah itu adalah perbedaan manusia, barakallahu fik, perbedaan manusia dalam masalah pikiran. Wal fitnah al-ihraqun nar, ada juga yang mengatakan fitnah itu adalah membakar dengan api. Ini semuanya ada apa? Ada unsur benarnya. Wa yuqal fatana ar-rajul, nafutina ar-rajul bil mar'ah waftatan. Atau fatana ar-rajul bil mar'ah waftatan. Seorang lelaki itu terfitnah dengan perempuan, akhirnya jatuhlah dia dalam fitnah. Paham ya? Nah, wa ahli hijaz yaqulun fatanathu al-mar'ah idza wallahathu wa ahabbaha. Nah, artinya apa? Ahli hijaz mengatakan seorang wanita memfitnah lelaki itu apabila apa? Apabila sampai memalingkan laki-laki tersebut kepada wanita tersebut dan sampai laki-laki itu senang dengan wanita tadi. Perfitnah pada itu.
Paham ya? Nah, dikondisikan. Makanya ada aturan-aturannya. Dilarang kita memandang melihat wanita yang ajnabiyah bukan mahramnya. Paham ya? Diperintahkan menundukkan pandangan. Haramnya madrasah ikhtilatiyah, sekolah yang campur baur laki-laki dan perempuan jadi satu. Pandang-pandangan, kanan laki-laki, kiri perempuan, ujian dioplos. Laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Fitnah. Ini kan ujian Ustaz, ya fitnah sudah. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Jadi kondisikan. Nah, walaupun di sana ada syekh yang membolehkan, tapi pendapatnya batil, pendapatnya keliru. Siapa syekh siapa? Syekh Ubaid Al-Jabiri. Boleh belajar di sekolah ikhtilatiyah dengan catatan apa? Ghadul basar. Jadi guru perempuan yang ngajar 1+1 2. Santrinya suruh gini, enggak boleh ngelihat. Jadi boleh belajar di madrasah ikhtilatiyah tapi syaratnya ghadul basar. Jadi santrinya, muridnya harus menundukkan pandangan. Enggak bisa, enggak sopan. Masa gurunya ngajar muridnya nunduk enggak sopan? Ya enggak? Tetap enggak bisa. Karena melanggar perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum." Katakan kepada lelaki kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangan mereka dan apa? Menjaga kemaluan mereka, bukan malah melihat. Paham ya? Kemudian juga melanggar perkataan Allah taala, "Wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihim wa yahfadna furujahun." Dan katakanlah kepada para wanita mukminah agar menundukkan pandangannya dan juga menjaga kemaluan mereka. Ini berarti dalil yang menunjukkan bahwasanya apa? Madrasah ikhtilatiyah, sekolahan yang bercampur laki-laki perempuan bukan mahramnya, itu tidak diperkenankan dalam syariat. Sumber fitnah. Kalau enggak percaya jangan dibuktikan. Paham ya? Buktikan kan rusak, jangan dibuktikan, saksikan aja. Nah, Allahul musta'an. Allah musta'an. Kita lihat berikutnya. Wa qila al-fitnah al-mihnah, ada juga mengatakan fitnah dan mihnah. Kita lewati dari hafal ya. Nah, wa ahlun najd yaqulun nam aftanathu. Ahli najd mengatakan aftanathu, perempuan tersebut membikin laki-laki itu terfitnah. Paham ya? Makanya perempuan pada asalnya apa? Kembali ke hukum asal apa perempuan itu? Nah, di rumah pada asalnya. Keluar karena kebutuhan boleh, tapi tutup wajahnya, pakai cadar. Karena sumber fitnah, sumber kecantikan wanita bukan di sikunya, malah di dengkulnya. Nah, ya, bukan pula di kakinya, wajahnya. Orang terfitnah perempuan itu apa biasanya? Yang bikin fitnah apa biasanya? Wajahnya. Anak terfitnah dengan fulana, melihat kukunya. Jarang, kamu lihat wajahnya. Paham ya? Makanya malah itu wajib ila bihi bahwa wajib sesuatu yaitu menjaga diri dari fitnah tidak akan sempurna kecuali harus menutup wajahnya. Maka menutup wajah hukumnya wajib. Nah, seperti itu. Ikhwan fi din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Lihat berikutnya. Fa nasallallahu an yahfazana wa walidayna nam wa dhurriyyatina wal muslimin wal fitan ma dhahara minha wa batan inni nam wa inni rabbis sami'un mujib. Maksudnya artinya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga kita dan kedua orang tua kita dan keturunan-keturunan kita dan kaum muslimin dari fitnah yang nampak maupun tersembunyi. Sesungguhnya aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, nama Rabbku, zat yang maha apa? Zat yang maha mendengar dan maha mengabulkan doa. Ini seputar fitnah tadi itu. Baru kita ambil dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Fitan. Kitabul Fitan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu ma jaa fi qouli ta'ala, bab yang datang di dalam perkataan Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Nah, ini ayatnya. Artinya apa barakallahu fiik? Artinya adalah berhati-hatilah kalian dari suatu fitnah. Fitnah di sini disebutkan Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya dan juga Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Fitnah di sini adalah ibtila wal ikhtibar. Berarti makna yang sudah kita lewati tadi itu. Di antara maknanya apa? Ibtila wal ikhtibar. Artinya berarti bagaimana? Berhati-hatilah kalian dari suatu ujian dan bencana. Ikhtibar wal bala. Kalau Al-Baghawi mengatakan ikhtibar wal bala, Imam Al-Baghawi. Jadi maknanya apa? Berhati-hatilah kalian dari suatu ujian dan bencana, petaka yang tidak menimpa orang-orang yang zalim secara khusus. Jadi kalau ada bencana petaka di suatu kampung, itu tidak menimpa orang zalim saja. Orang yang mukmin juga kena,
Orang yang baik pun juga tidak terlepas dari apa? Bencana tersebut. Antum saksikan kan ketika gunung meletus, tsunami, tanah longsor, kebanjiran, apakah orang zalim saat itu kena? Tidak. Orang yang baik pun kena. Makanya jangan diam dari kemungkaran. Paham ya? Nah, sampai-sampai sebutkan barakallahu fiik dalam hadis di dalam riwayat Tirmidzi, "Innan nasa idza ra'au dhalim wa lam ya'khudhu 'ala yadayhi awshaka an ya'ummahumullah bi'iqabin min 'indi." Apa artinya? Sesungguhnya manusia apabila melihat orang yang berbuat kezaliman tapi diam saja, mereka tidak mau mengambil tangannya, maksudnya mencegah, awshaka, hampir-hampir Allah Ta'ala apa? Barakallahu fiik, memberikan hukuman yang menyeluruh dari sisinya. Bayangkan itu. Jadi kalau ada kemungkaran diingkari dengan tahapan yang disebutkan dalam Sahih Muslim. Hadisnya siapa? Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika aqrabul iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, ingkarilah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka dengan apa? Lisannya. Kalau tidak mampu, maka dengan apa? Dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya keimanan. Mengingkari kemungkaran hati itu paling lemah sudah. Lah kalau enggak mengingkari, lah dengan tangan wala lisan wala hati, tidak ada lagi keimanan pada dirinya, walinya billah. Paham ya? Paling minimnya hati mengingkari. Kalau hatinya jangan mengingkari, walinya billah, tidak ada sekecil biji sawi pun keimanan di dalam dirinya. Dalam hadis seperti itu kan? Allahul musta'an. Allahumma sallim. Naam. Makanya barakallahu fiikum, di sini disebutkan bahwasanya berhati-hatilah kalian dari fitnah yang tidak menimpa hanya orang-orang yang zalim saja secara khusus. Paham ya? Waktu itu Zainab bintu Jahshin radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, afanahliku wa fina salihun?" Apakah kita tetap binasa padahal di tengah-tengah kita ada orang saleh? Bayangkan itu. Apakah kita ini akan kena imbasnya, akan kena bala dan petaka, bencana dalam kondisi di tengah-tengah kita ada orang saleh? Apa kata Rasulullah SAW? "Na'am, idza kathurul khabath." Iya, kalau kemungkaran, kemaksiatan sudah banyak di situ. Makanya kalau udah banyak kemungkaran, kemaksiatan, atau nggak bisa mempertahankan agama, hijrah. Tapi kalau masih bisa mempertahankan agamanya, menjaga agamanya, dan bisa mendakwakan, lanjutkan. Tapi kalau udah nggak bisa sama sekali, sholat dilarang, adzan pun dilarang, intinya sudah nggak bisa mempertahankan agamanya. Banyak kemungkaran situ. Sudah diingkari, tetap mereka bangkang, tinggalkan. Karena nanti kalau ada adzan, itu nggak menimpa hanya orang zalim saja. Karena Allah Ta'ala nggak akan lalai dari orang-orang yang zalim. Wa ma Allahu bighafilin amma ya'maludz zalimun. Wa ma Allahu bighafilin amma ya'maludz zalimun. Allah Ta'ala tidak pernah lalai dari perbuatan orang-orang yang zalim. Paham ya? Makanya kalau antum lihat orang zalim, diam atau diingatkan? Diingatkan. Itu bentuk pertolongannya. Orang zalim itu suruh nolong. Masa orang zalim suruh nolong enggak? Hadisnya sahih. Rasulullah SAW mengatakan, "Unsur akhaka dzaliman aw mazluman." Tolonglah saudaramu yang berbuat kezaliman atau yang dizalimi. Sebagian sahabat waktu itu, 6 sahabat protes, "Ya Rasulullah, ansuruhu law kana mazluman." Ya Rasulullah, aku menolongnya kalau dia dizalimi. Kaifa ansuruhu law kana zaliman? Bagaimana aku menolongnya kalau dia berbuat zalim? Apa kata Rasulullah SAW? Cara menolongnya bagaimana? Amsik yadahu anil dhulm. Tahanlah tangannya dari perbuatan kezaliman. Jadi kita menolong orang zalim itu bukan malah membantu. Ada orang lagi ngerampok atau bantu ngerampok, katanya menolong orang yang berbuat zalim. Keliru. Tapi antum tahan, jangan merampok, haram. Itu. Amsiknya dawa anil. Tahan tangannya dari berbuat kezaliman. Itu menolong saudaranya yang berbuat kezaliman, bukan membantu berbuat kezaliman. Naam. Kata beliau di sini, wa makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhadziru minal fitan, masyaallah. Dan dulu sungguh Rasulullah SAW senantiasa memperingatkan dari fitnah. Tujuannya apa sih kita kenal fitnah ini? Tujuannya jangan sibukkan diri dengan fitnah, dikit-dikit fitnah, setiap hari fitnah, sibukkan dengan ilmu. Naam, ma'rifatul fitan ini ilmu. Mengenal fitnah itu ilmu. Kok dibilang jangan, gimana? Itu subhatnya hizbiyun. Mengalihkan apa? Perhatian Ahlus Sunnah dalam mentahdzir ahlul bid'ah wad dhalal itu. Paham ya? Jangan sibukkan diri dengan fitnah ini. Rasulullah dahulu senantiasa memperingatkan
para sahabat dari fitnah. Nah, lihat hadisnya Hudzaifah Ibnu Yaman, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata beliau? Barakallahu fiikum, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil syarr, 'anil khair, wa ana as'aluhu 'anil syarr. Dahulu manusia mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, dan aku malah justru bertanya kepada beliau tentang kejelekan. Bayangkan, fitnah atau bukan? Fitnah. Beliau tanya tentang fitnah, kejelekan ditanya. Bayangkan itu. Bukan diam. Apa tujuannya? Makhafata an yudrikani. Khawatir kalau kejelekan itu menimpa diriku. Hudzaifah bin Yaman. Jadi antum tanya masalah fitnah, ini sebenarnya apa sih yang terjadi ini? Fitnah hizbiyahnya apa sih? Fitnah sururiyahnya apa? Fitnah kullabiyah apa? Fitnah jahmiyah apa? Fitnah mu'tazilah apa? Fitnah khawarij apa? Itu antum enggak sibuk di situ, ilmu gitu loh. Paham ya? Jangan sampai dibodoh-bodohin antum. Paham ya? Jangan sibukkan diri dengan fitnah Jahmiyah, biarkan. Mu'tazilah biarkan, JT biarkan. JIS biarkan, JAT biarkan. HTI biarkan, bukan. Mengenal keadaan al-bid'ah wad-dhalal. Itu adalah apa? Adalah ilmu. Disebut dalam pantun. Pantunnya apa yang masih hafal? Mengetahui fitnah itu bukan untuk berbuat fitnah gitu loh. Mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat kejelekan, tapi untuk berhati-hati. Antum ketika tinggal di suatu tempat yang asing, ada jalan kan? Itu kalau antum ragu, tanya gitu loh. Jangan langsung bismillah lewat jalan itu. Ternyata ada lubang, masuklah ke lubang. Tanya dulu jalannya bagaimana Pak? Jalannya ini ada yang rusak, gronjal tanpa aspal. Yang ini jalannya halus mulus, pilih yang mulus, pilih al-haq gitu. Karena apa? Nanya, pantunnya. Nah, barakallahu fiik, antum hafal pantunnya antum? Antum hafal pantunnya? Barakallahu fiik, Abdullah. Hafal pantunnya? Bismillah. Naam, itu ma'ruf ya, sering disebutkan ya. Araftu syarra la li syarri, lakin litawaqqihi. Wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Itu patungnya bagus sekali itu. Araftu syarra la li syarri. Aku mengenal kejelekan bukan untuk berbuat kejelekan. Aku mengetahui fitnah itu bukan untuk bikin fitnah. Bukan ingin terjatuh dalam fitnah, tapi apa? Litawaqqihi, untuk berhati-hati. Benar atau tidak? Benar. Kalau antum enggak tahu pemikirannya Jahmiyah, enggak tahu pemikirannya Mu'tazilah, enggak tahu pemikirannya Khawarij, dikhawatirkan atau tidak? Dikhawatirkan. Wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Dan barang siapa yang tidak mau tahu kejelekan yang ada dalam kebaikan, dia dikhawatirkan terjatuh di dalamnya. Jadi kalau orang enggak mau tahu fitnah, enggak tahu hizbiyah, enggak mau tahu tentang kelompok-kelompok sesat, dikhawatirkan dia terjatuh di dalamnya. Berjubah, berjenggot, pakai sorban, yang dibahas setiap hari Ahad jihad. Ternyata kelompok teroris. Ternyata kelompok jaringan Al-Qaeda, kelompok ISIS. Nah, pentingnya kita mengetahui fitnah itu tujuannya bukan untuk masuk dalam fitnah, tapi untuk berhati-hati. Paham ya? Begitu pula ketika kita mengetahui jalan ini bagus atau tidak, untuk berhati-hati biar enggak terpeleset, biar tidak masuk jurang gitu loh. Paham ya? Bukan biarin aja masuk ya udah takdirnya. Itu keliru. Ma'rifatul fitan minal ulum al-muhimmah. Mengenal fitnah termasuk ilmu yang sangat penting. Nah, barakallahu fiik. Sudah kita lewati hadisnya banyak sekali ya. Nah, karena orang yang bahagia itu orang yang mencicipi fitnah, terjatuh dalam fitnah atau menjauh. Menjauh sampai ada istilah sedia payung sebelum hujan itu loh. Ilmu kita miliki dulu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Jangan sampai kita posisi malah ingin mencoba mencicipi fitnah. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, hadis Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu, "Innas sa'ida laman junnibal fitan." Innas sa'ida laman junnibal fitan. Innas sa'ida laman junnibal fitan. Wa laman ibtuliya fa sabara fawaha. Artinya apa? Sesungguhnya orang yang bahagia orang yang dijauhkan dari fitnah. Dijauhkan dari fitnah, bukan malah mencicipi fitnah. Bukan malah jatuhkan diri dalam fitnah, tapi dijauhkan dari fitnah. Bagaimana orang biar dijauhkan dari fitnah? Mengetahui apa itu fitnah. Bagaimana orang dijauhkan dari Jahmiyah? Mengetahui kelompok-kelompok Jahmiyah apa pemikirannya. Bagaimana orang dijauhkan dari kelompok ISIS, jaringan Al-Qaeda,
atau N11 NII atau kelompok pemberontakan, tahu bagaimana pemikiran mereka. Jadi ma'rifatul fitan itu penting. Jangan sampai antum dibodoh-bodohin ya. Jangan sibuk diri dengan fitnah. Sibukkan dengan ilmu dan belajar. Naam. Itu aja. Ma'rifatul fitan minal ulum al-muhimmah. Mengenal fitnah termasuk ilmu yang sangat penting. Nah, ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Ini matanya sudah kita baca. Nah, tinggal syarahnya. Karena syarahnya itu ta'liqnya juga lumayan, agak panjang tapi bagus. Nah, insyaallah kita tunda, berlahan-lahan kita baca pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Paham ya? Dengan penjelasan yang sebutkan tadi beberapa faedah, beberapa makna fitnah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.